Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat bertemu kembali dalam program Arus Hayat Voice. Tema kali ini adalah syarat mengikuti Tuhan mutlak. Pembacaan Alkitab diambil dari kitab Lukas pasal 14 ayat 26, demikian bunyinya. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kemudian Lukas pasal 14 ayat 27. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Saudara-saudari, ketika Tuhan Yesus keluar memberitakan Injil, Alkitab mencatat bahwa banyak sekali orang yang mengikutinya, berjalan bersamanya. Hari ini, orang yang mengikuti Tuhan Yesus, orang yang disebut murid Tuhan juga sangat banyak. Syarat yang dikatakan untuk mengikuti Tuhan sangat hebat. Tuhan berkata, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, ia tidak dapat menjadi muridku. Terhadap perkara ini, menurut manusia, kita tidaklah mungkin dilakukan. Tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi orang-orang dalam keluarganya sendiri. Tidak ada seorang pun yang tidak mengasihi nyawanya sendiri. Ada orang bunuh diri. Itu bukan dikarenakan tidak mengasihi nyawanya sendiri, melainkan dia mencari jalan keluar bagi dirinya sendiri. Tidak hanya harus membenci orang yang Anda kasihi, bahkan harus membenci nyawa diri Anda sendiri. Ini benar-benar permintaan Tuhan. Saudara-saudari, di dalam zaman perjanjian baru, meskipun di atas diri kita Allah ada suatu permintaan, tetapi Allah memiliki cara agar kita bisa menjawab permintaan ini. Tak peduli permintaan ini betapa tinggi, betapa besar, betapa hebat, itu tidaklah penting. Karena Allah adalah Allah yang membangkitkan orang mati, yang menjadikan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Meskipun permintaan dan panggilan Allah hari ini adalah permintaan dan panggilan yang mutlak, tetapi di pihak kita bisa menjawab permintaan ini. Janganlah takut. Saudara-saudari, jalan yang ditempuh oleh Tuhan Yesus bukanlah jalan yang bisa ditempuh oleh kebanyakan orang. Karena itu Tuhan berkata, jikalau seseorang tidak melepaskan segala sesuatu untuk mengikut aku, ia tidak layak menjadi muridku. Kalau hari ini kita mau mengikuti Tuhan, maka kita harus memandang kepada Tuhan. Tuhan telah meninggalkan segala sesuatu. Tuhan tidak mempertahankan kesetaraannya dengan Allah. Dia telah meninggalkan kemuliaan yang paling tinggi, merendahkan diri ke dalam dunia sedemikian rupa, bahkan mati di atas salib, menerima aib yang luar biasa. Terhadap hati Allah, Dia mutlak, tidak menyisakan sedikit pun untuk diri sendiri. Saudara-saudari, hari ini pekerjaan Allah di dalam kita adalah terlebih dahulu memiliki satu hati yang mau terarah kepadanya, mau mempersembahkan diri kepadanya. Kemudian baru ada perkara lainnya. Sebagaimana Paulus yang melepaskan segala sesuatu dan memandangnya seperti sampah agar mendapatkan Kristus. Kita bersyukur kepada Allah. Allah bisa memberi kita kekuatan kebangkitan, membuat kita mampu. Yang menjawab permintaan ini adalah kekuatan kebangkitan, bukan kekuatan diri kita sendiri. Kekuatan untuk menempuh jalan rohani bukan milik kita, melainkan disediakan oleh Allah. Ketika Anda nampak hayat yang ada di dalam Anda, yang adalah Tuhan sendiri, Dia adalah yang mutlak,
yang bisa menjawab permintaan Allah. Asal kita tinggal di dalam Dia, tinggal di dalam hayat yang mutlak ini, cukuplah sudah. Saudara-saudari, mau mutlak terhadap Tuhan adalah hari ini, sekarang. Asal Anda hidup pada hari ini dan dengan yakin berkata, saat inilah saya setuju kepada Allah. Saat ini biarlah saya memiliki satu keadaan yang bisa berkaitan dengan Allah. Tetapi Allah akan menguji Anda. Anda harus berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak mampu. Yang menjawab permintaanmu adalah dirimu, bukan diriku." Syukur kepada Allah. Allah hanya menuntut kemutlakan kita yang relatif. Allah tidak menuntut kemutlakan kita yang mutlak. Mengapa demikian? Karena berapa banyak terang yang Anda nampak, sebanyak itulah permintaan Allah. Jika Anda berdasarkan itu menjawab permintaan Allah, Allah akan berkata bahwa Anda mutlak. Saat ini, Anda boleh menempuh jalan selanjutnya berdasarkan terang tersebut. Lewat beberapa tahun lagi, terang yang Anda dapatkan lebih banyak lagi. Seberapa besar terang yang Anda dapatkan, sejauh itu pula seharusnya langkah penempuhan Anda. Inilah berarti Anda mutlak. Saudara-saudari, mutlak yang sejati adalah Kristus, adalah diri Tuhan sendiri. Diri kita hanyalah sekedar membiarkan Dia tersalur keluar. Kiranya Allah merahmati kita agar kita menjadi seorang yang mutlak terhadap-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mengarahkan hati kami kepadamu. Mohon Engkau mendapatkan kedambaan hati kami untuk bisa mutlak terhadap-Mu. Meski kami tahu bahwa kami tidak mampu, namun saat ini kami mengambil di Kau sebagai kemutlakan kami. Hayat-Mu yang mutlak itulah kesanggupan kami. Tuhan, kiranya terang-Mu terus menyoroti kami, agar kami tidak memegang sesuatu apapun bagi diri kami. Mohon kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Kasih karunia-Nya menyertai kita semua. Amin. Demikianlah program Renungan Arus Hayat Voice Note pada hari ini. Dan jika Anda tertarik untuk memiliki voice note tersebut beserta seri-seri sebelumnya, Anda dapat mendownload di website kami di www.pemulihan.or.id atau dapat menghubungi kami via BlackBerry dengan nomor PIN 282554-7F yang berpusat di Jakarta dan di nomor PIN 27EB5F7D yang berpusat di Surabaya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.